Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faqad wasal mutakun. Alhamdulillah, Bapak, kita ketemu lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam ngaji Al-Quran ini mengantarkan kita bahagia mulai dari dunia sampai di akhirat nanti. Baiklah, untuk malam ini kita ngaji surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun ini ayatnya berjumlah 18 ayat. Ada yang Makkiyah, ada yang Madaniyah. Artinya ada yang diturunkan di Mekah dan ada yang di Madinah. Baik, langsung saja. At-Taghabun itu artinya membongkar kesalahan. Ya, membongkar kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha yusabbihu nyucekno lillahi marang Allah ma fis samawati wa ma fil ard, apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Seluruh makhluk yang di langit, seluruh makhluk yang ada di bumi, semuanya saja mensucikan kepada Allah. Kalau burung-burung, kalau binatang-binatang, pohon-pohon mensucikan Allah. Kemudian manusia yang beri akal sempurna, akal sehat, tidak mensucikan, itu adalah kebangetan cara Jawa ini, keterlaluan. Nah, oleh sebab itu mari kita menggunakan akal yang sehat. Di antaranya kita yakin betul bahwa yaumul hisab, hari pembalasan itu pasti ada. Sebagai bukti keyakinan pasti ada, kita tidak boleh berlaku zalim, kita tidak boleh ingkar, kita tidak boleh jadi orang munafik, melainkan tunduk dan patuh pada Allah dan Rasul-Nya. Semuanya yaitu mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala, baik yang di langit maupun di bumi. Lahu itu milik Allah, al-mulku seluruh kerajaan, walahu lan itu milik Allah alhamdulillah segala pujian. Jadi bagaimanapun kuasanya manusia, bagaimanapun hebatnya manusia, apakah kepandaian, apakah kekayaan, apakah kekuatan, itu oke di dunia. Tapi meskipun demikian, di balik itu ada yang segala-galanya, yakni kuasa, tidak ada lain kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita jangan sampai menyombongkan diri, kita jangan sampai membanggakan diri seakan-akan dunia itu bisa dicetak karena pemikiran manusia. Jangan lupa semuanya itu adalah Allah yang mengetahuinya. Gimana akibat orang-orang yang ingkar pada Allah dan Rasul-Nya. Wa huwa, dan bahwa Allah ala kulli syai'in, atas segala suatu qadirun untuk kuasa. Ini artinya ditutup, yaitu bahwa Allah itu segala suatu kuasa, maksudnya mengingatkan manusia, ya manusia, ojo mentang-mentang punya, ojo mentang-mentang kuasa, ojo mentang-mentang kuat, karepe gitu. Maka kita harus benar-benar mengakui bahwa hakikatnya yang kuasa, yang kuat tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqakum, dialah Allah yang telah menjadikan kamu sekalian. Faminkum kafir, maka sebagian manusia itu ada yang kafir. Wa minkum mu'min, dan sebagian ada yang mukmin. Pak, ini ya jangan sampai ya jatuh ke anak kita, jangan sampai ke saudara kita, jangan sampai keluarga kita. Yang jelas ini kita tidak tahu apakah di keluarga kita atau orang lain, ono sing kafir, ono sing mukmin.
Anaknya Nabi aja juga gitu, ana sing mukmin, ana sing kafir, termasuk wong tuane. Oleh sebab itu hati-hati. Nah, ini maksudnya adalah supaya kita ini benar-benar mendidik ke jalan yang lurus, mendidik ke jalan yang benar, jangan sampai tergiur dengan pangkat dan jabatan, dengan kemewahan hidup ini, jangan sampai tergiur ke sana. Semuanya, dimanapun tempat kita harus memperjuangkan Islam, karena berapapun panjang usianya manusia itu, berapapun sehatnya, satu hari pasti diantar ke kuburan. Maka kita harus sadar dalam hal itu. Wallahu, bahwa Allah bima ta'maluna basir. Apa-apa yang kamu lakukan itu melihat. Okelah kita hanya berdua, okelah kita hanya berempat, okelah katakanlah seorang hakim yang memutuskan satu perkara. Jangan dikira putusannya ini Allah tidak tahu. Apakah benar digawe salah ataupun salah digawe benar. Ditutup rapi manusia, oke, bisa melaksanakan itu. Tapi awas, Allah itu kuasa, Allah yang mengetahui tingkah laku itu semuanya. Kita ini harus yakin. Makanya kalau kita tidak yakin pada hari akhir, itu adalah seenaknya. Wis urip itu ya urip ning dunia ini. Nah, kita tidak berkeyakinan bahwa nanti semuanya akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur untuk dihisab. Makanya surat Taghabun ini adalah yaumut Taghabun, pada hari nanti, yakni hari kiamat, akan dibongkar seluruh kesalahan, seluruh kelakuan, seluruh rekayasa. Bagi orang-orang yang ahli merekayasa, maka nanti akan dibongkar. Bahkan belum sampai di akhirat pun kadang terbongkar. Nah, karena Allah itu kasih sayang, Rahman dan Rahim, bagaimanapun salahnya orang, bagaimanapun besar dosanya seorang, sepadat isi langit dan isi bumi umpamanya, tapi kalau dia sadar menyatukan salah, ya Allah saya salah, saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi, saya benar-benar getun, benar-benar kecewa, benar-benar katalah nangis, nelongso, perbuatan-perbuatan yang kemarin saya lakukan. Oleh sebab itu mari kita mengingatkan saudara-saudara kita, kalau dia melakukan satu kesalahan-kesalahan, kita ingatkan, lek mau. Lek tidak mau nanti risiko sendiri-sendiri. Karena apa? Tadi sudah saya katakan, bagaimanapun hebat kuatnya sehatnya, pasti nanti akan mengalami satu kematian. Itu pasti. Khalaqas samawati wal ard, bahwa Allah lah yang menjadikan, yang menciptakan langit dan bumi bil haqqi, dengan benar. Ini Al-Quran itu kalau kita maaf, tidak paham maknanya dengan angan-angan sak mana nih, itu kayaknya mencolot. Mari ngomong ini, ngomong nih langit, mari ngomong ini. Tapi kalau ini kita sadari, ini sebenarnya menguati, karping ini. Wahai manusia, Allah lah yang menciptakan langit. Langit segitu besarnya tanpa cagak, bighairi amadin, tanpa cagak. Ini sebenarnya sudah menunjukkan kekuasaan Allah. Coba semacam kayak itu. Loh, bumi itu loh yang menjadikan ya Allah. Artinya apa? Lek pengen mateni kamu, menghancurkan kamu itu tidak ada apa-apanya. Karpe itu gitu. Tidak ada apa-apanya. Kamu karpe mentang-mentang yang menciptakan saya. Wa sawwarakum, dan yang menggambar, yang memberi rupa kamu itu fa'asana, mongko lebih bagus suwarakum adalah gambarmu semuanya. Wa ilaihil masir, dan kepada Allah tempatnya kembali. Diciptakan mata dua sama, besarnya sama, modelnya sama, hidungnya lubangnya juga gitu, telinganya juga gitu. Kok umpomo ada telinga itu dua, yang satu itu kecil, yang satu besar, kayak apa gambari. Nah, seluruhnya ini kita syukuri. Nah, alhamdulillah, orang yang tidak punya sikil lengkap, orang yang katalah matanya katalah tidak kelihatan, itu aja bisa senyum.
Orang yang tangannya hanya satu bisa senyum, bahkan bisa ibadah dengan bagus. Kenapa kita yang lengkap tidak lebih dari itu? Kenapa kita yang lengkap, mata lengkap, tangan lengkap, kaki lengkap masih mentang-mentang? Katalah tidak menghargai orang. Itu kenapa? Mari kita melihat diri kita masing-masing. Nah kalau sudah begitu, sehingga syukurlah yang ditingkatkan. Alhamdulillah saya sudah umur sekian, awak ya sehat. Kemarin teman saya dipanggil oleh Allah, kemarin begitu. Akhirnya kita tidak mungkin akan ngenyek uang, menghina uang, ngeloknya uang, membeli uang, tidak mungkin. Kadang-kadang kita ini ngomong salah, gak ngomong salah. Wong iku Islam, agama niku Islam, ya sholat kelihatannya. Kok sampai ono membuli wong Islam itu ya apa ceritanya? Itu dia pikir akal ndak sehat pun gak mau ngomong, itu nerimo. Apa maneh logika akal yang sehat itu. Makanya hal yang semacam itu kelihatannya sepele. Nah, ini tafsirannya faminkum kafir, faminkum mukmin. Ini gini. Wong ku Islam, sak seret iso kafir lho, ngono karepe. Wong iku kafir, sak seret dadi mukmin. Makanya kita jangan saling mencari kekurangan, jangan saling membuli. Kita ingatkan lek mau. Mubalek Ustadz Kiai Habaib tugasnya menyampaikan tok. Ndak bisa mengimankan, ndak bisa memberi petunjuk. Yang memberi petunjuk hanya Allah. Oleh sebab itu, para mubalek, para ustadz, para kiai, para habaib, berbicaralah menerangkan tentang Islam. Jangan membanggakan golongannya. Golongannya paling hebat, golongannya paling top, ojo. Di masjid jangan berbicara golongan, artinya menyatakan atau mengatakan golongan saya paling hebat, sedangkan kamu enggak, ojo. Kita nerangkan aja lurus tentang Islam. Ya kayak jeneng masjid itu Al-Ikhlas kan ya? Ini Pak ya? Al-Ikhlas ya? Ya kudu bener-bener ojo mek jenenge tok. Dadi kudu nyampe sing temenan sing apik. Jadi takmir, jadi pengurus ya ngono sing apik, sing ikhlas. Umpama periode ini dipilih, so ndak dipilih, ya wis pasrah. Sing enak, dadi ndak beban pikiran. Apalagi royoan karena apa? Fakta berbicara. Takmir masjid itu ya royoan, Pak. Takmir masjid itu royoan. Termasuk khotib aja royoan sampai ono sing ngomong, mengapa saya tidak didaftar di masjid ini, mengapa saya dikeluarkan dulu sampai ono. Kita pantas maca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak dipakai ya tidak apa-apalah. Mestinya kita harus nyadari diri, kenapa kita tidak dipakai. Kenapa saya dipakai, itu harus nyadari diri. Sebenarnya orang itu kalau bagus, tidak usah nawar-nawarkan, aku pinter, ya aku paham, ya aku ngerti, pakailah saya di sini, tidak usah. Cukup diam saja, paribasane itu sakeh wong goleki. Tidak usah kita ditawar-tawarkan, tidak usah. Jenenge lek wong ndak pinter iku pengen dadi apa ya sungkan dhewe wong jenenge ndak pinter. Karena sing pinter ono, sulih pinter ono. Makanya ayo kita sing ikhlas sing apik. Wis. Gambare apik, sembarang apik, kembalinya kepada Allah akan dimintai pertanggungjawab. Ya'lamu bahwa Allah mengetahui ma fis samawati wal ard. Apa-apa yang di langit di yang bumi. Maksudnya, neng gone langit gerake apa ono apa itu Allah tahu. Neng gone bumi seluruhnya itu Allah tahu. Apalagi kamu, kamu mek situ tok merekayasa bagaimana supaya umat Islam ini hancur, bagaimana supaya umat Islam ini tidak berkembang. Itu Allah ya lebih mengetahui. Makanya hati-hati, jangan begitu. Makanya ayyuhal muslimun, kita ini urip ini ojo main-main, ojo dulinan macam-macam. Di mana kita berada, mari kita tetap yaitu konsisten berpegang teguh pada Islam. Sebab kalau kita berpegang teguh pada Islam, maka keselamatannya dijamin. Ketenangannya dijamin, bahkan harta benda pun dijamin. Lihat di sana surat Nuh ya. Surat Yunus apa ya Pak? Ya, banyak. Ya. Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Juga Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan.
Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan dengan terang-terangan. Maksudnya gini, lek dilahirkan terang-terangan tahu ya jelas, kita aja tahu. Tapi kalau yang dirahasiakan kita tidak tahu. Allah mengetahui. Maksudnya ini, kamu melahirkan ketokane api, padahal hanya cari nama tok. Api, padahal cari perhatian tok. Karena pengen jadi pemimpin supaya dipilih, supaya apa. Sehingga macaknya pun diatur. Saya kemana ini? Oh, nenggone santri, nenggone pesantren, saya harus macak santri. Saya kemana ini? Oh, saya di daerah LGBT, umpamanya saya kan harus macak gitu. Lu model ngene iki Allah tahu. Seberapa keikhlasannya, seberapa kualitasnya yaitu dalam menghadapi itu semuanya tahu yang dilahirkan. Ben diarani wong Islami kuat, tuku sapi sing paling besar untuk kurban. Dipoto ngalor ngidul ngetan ngulon umpamanya. Tinggal niatnya, Allah tahu. Apa ndak boleh menunjukkan itu? Boleh, tapi yang biasa saja. Amal terang-terangan boleh. Ya wes ini mau dibangun, keramiknya diganti umpamanya. Saya keramik separuh, boleh. Wes cukup di situ aja ngomongnya. Ndak usah ngomong, kenapa itu keramiknya hebat. Itu ndak saya, ndak jadi, ndak usah ngulang begitu. Tadi yang ikhlas, yang api. Allah mengetahui bagaimana modelnya terang-terangan, bagaimana modelnya merahasiakan. Walaupun putusan itu umpamanya tidak ada yang tahu, tidak ada yang apa, nanti tetap Allah itu akan membongkar seluruh kesalahan. Akan dibongkar nanti pada fi yaumit taghabun, yaitu pada pemberitahuan atau pembongkaran seluruh kesalahan-kesalahan atau amal perbuatan yang telah dilakukan. Wallahu alimum bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang di dalam hatimu itu tahu. Ya kita memang tidak tahu. Katanya kita itu kan dalamnya laut masih bisa diukur, tapi kalau dalamnya hati siapa yang tahu? Nah ini hanya Allah yang mengetahui. Oleh sebab itu kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah telah mengetahui itu. Lek ngono piye, hati-hati akhirnya urip. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru. Nah, gampang ngomong ini. Muhammad, umatmu ngomong ngono. Apakah belum datang kepada kamu sekalian ceritanya orang-orang kafir min qablu, sebelum ini ceritanya. Sekarang kita lihat ceritanya Fir'aun. Siapa sih tidak kenal ceritanya Fir'aun? Kuwate kaya apa, sak bala tentarane ya apa, sak menteri-menterine, sak tentara-tentarane kabeh. Bahkan tukang sihir semuanya kumpul blek nih Fir'aun. Tapi akhirnya ditelan oleh lautan. Apakah tidak tahu ceritanya orang dahulu bagaimana Namrud kuatnya? Bagaimana tentara bergajah kuatnya? Bagaimana Korun hebatnya semacam itu? Semuanya ditelan perut bumi. Nah, oleh sebab itu hati-hati. Ceritanya ngono-ngono iku. Nah, kamu jangan begitu, ngono karepe. Fadaku wabala amrihim. Wes. Sekarang rasakan siksa ini. Rasakan, yaitu siksa ini. Rasakan yaitu urusan perkaramu semuanya dibongkar oleh Allah, walam adzabun alim, dan mereka telah mendapat siksa yang menyakitkan. Makanya tugas kita ini ingatkan. Makanya jihad yang utama itu, afdhalul jihad, utama jihad itu adalah kalamul haq inda sultanil jair, yaitu ngomong yang benar nang ngarepe penguasa yang zalim. Nah, makanya sekarang ini kita ini terutama para ulama itu harus amar ma'ruf nahi mungkar. Ruhnya Islam itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Tanpa begitu Islam tidak bisa tegak, tidak bisa berdiri. Kita ini harus sadar, Nabi itu dadi Nabi mek pirang tahun, hanya 23 tahun di Mekah dan Madinah, tapi so sukses memimpin. Sekarang kita yuk sadar, Pak, panjenengan lek pergi ke desa,
hampir dapat dikatakan tidak ada desa yang tidak ada masjidnya. Bahkan tidak ada tiap desa itu yang tidak ada madrasahnya. Di Surabaya pun satu kampung itu mungkin satu kampung itu masjidnya itu mungkin hampir 10. Di rumah saya itu kampung Kelurahan Semolowaru, 1 RW itu Pak, 1 RW. Masjid besar itu kan itu 1 RW. Bayangkan. Lek dilihat dari itu, mestinya Islam itu luar biasa. Tapi fakta berbicara, pemilu sejak dulu sampai sekarang tidak pernah menang. Ini salah siapa? Ya, kalau boleh ngomong barangkali yang salah saya. Karena saya belum menyampaikan. Makanya tugasnya balik itu abot. Nah, sewaktu kita ngomong wong Islam tidak boleh memilih pemimpin kafir, itu wis patokan pedoman. Ono wong pinter moro, tidak boleh milih pemimpin kafir, oke. Tapi wong kafir iso adil, apik, tidak korupsi. Lalek wong Islam tidak berbuat adil, ya korupsi. Pilih mana? Kalimatnya muncul begitu, Pak. Kira-kira kita pilih mana, Pak? Kafir, apik, adil, tidak korupsi, sing Islam korupsi, tidak adil. Pilih mana? Ya milih pilihan ya yang Islam yang tidak korupsi, ya yang adil, itu kan milih. Pak, kita harus cerdas, temenan. Afala tatafakkarun. Perbandingan semacam itu, kafir jujur, Islam tidak jujur, ini adalah perbandingan yang salah total. Meskipun yang ngomong itu profesor, doktor, aja direken. Tugasnya balik abot, Pak. Jelaskan kepada umat supaya ngerti. Ojo direken. Karena apa? Perbandingannya itu salah. Jenenge perbandingan itu ya podo. Umpamane ngene. Jarak Semarang dengan Surabaya itu berapa kilo? Semarang Jakarta itu berapa kilo? Dibanding Surabaya Semarang dengan Semarang Jakarta itu jauh mana? Pantes. Lah saiki bandingannya kafir karo Islam itu ndak podo, Pak. Mestinya lamun Islam itu gampang ngomong ini, Islam tapi munafik. Munafik tapi apik. Lah sing ndak munafik ndak apik. Umpamane jek ana pantese, Pak. Jek ana pantese karena podo Islami. Tapi ngomong ngono iki ya salah. Wong jenenge munafik kok apik-apik dari mana? Maaf, ngerti nggih kula ngomong nih? Baik dari mana wong jenenge munafik? Wes. Ceritane wong kafir kaya ngono-ngono iku. Tapi mendapat semuanya siksa yang pedih. Dzalika bi annahu, yang demikian itu adalah karena sungguhnya kanat ta'tihim rusuluhum. Sebabnya apa? Rasul datang kepada penduduk itu. Rasul datang memberi penjelasan, memberi keterangan. Faqalu, maka mereka berkata, abasarum yahdunana. Sing ngomong ilak ya wong to. Aku ya wong padha ae. Ngapain percaya dengan itu? Sekarang ya ngono. Diterangno mungkin oleh mubalik, oleh ustaz, oleh kiai, oleh habaib, ndak direken. Sebenarnya nurut kitab, mimpin negara itu gampang. Asal nurut kitab itu diterapno ngene, wis mesti enake, bukan insyaallah. Mesti enake. Meskipun yang mimpin dari penguasa itu katalah kiai, tapi tidak mau melakukan isinya Al-Qur'an, jadi masalah, itu jelas. Para pakar apapun, pakar pendidikan, pakar ekonomi kumpul untuk membangun ekonomi, tapi menentang aturan Allah dan Rasulnya, pasti celaka. Bukan insya Allah lagi. Gobloke kaya apa upamane, ndak sekolah umum, ndak ngerti tulis, ndak ngerti apa, tapi sing dilakoni Al-Quran mesti enake. Contoh, Nabi itu Nabi ummi. Nabi itu ndak iso maca, ndak iso nulis, tapi wahyu dari Allah langsung dilakoni, langsung diterapkan, enak. Lah kita ini sik kakeanan, Pak, kakean mikir. Pamane ngene. Mohon maaf. Dadi mubalik pancen abot, Pak. Ngomong salah, gak ngomong salah.
Pamane nek ngomong ini. Klambi sing apik itu katalah lengan panjang, bajune putih, komis ngene. Ya sing ngene iku bajune gampang Kanjeng Nabi senengane ngono, itu pun sunah. Lah ini sik dipuati macam-macam. Iya, tapi gawe klambi lengan cekakan boleh. Gawe kaos kan ya boleh toh wis nutupi aurat. Ya coba apa imam tok khotib kausan tok ngene gawe klambi sakmene ambek sakmene. Lek ngomongnya sah-sah Pak salate karena sudah menutup aurat. Tapi apakah yang ngono iku pantes? Wong perintahe Nabi itu baju pakai lengan sakmene iso ana aturane. Adapun model njahite terserah, tapi aturane ngono. Wes, rusak Islam karena kasratu su'alihim, kakian takon. Sing apik bagaimana? Perintahin ngene ya ngene, perintahin ndak oleh milih pemimpin kafir ya ndak oleh, sudah titik. Ndak usah tafsir macam-macam, dibolak-balik. Kafir tapi jujur, ndak kafir tapi ndak jujur ngono barang. Wes, itu contoh yang ngono, makane hati-hati Pak. At-taghabun. Nanti akan dibongkar seluruh rekayasa. Itu akan dibongkar, makanya hati-hati. Karena Rasul datang tidak direken, Kiai ngelino tidak direken. Coba sekarang, ono majelis ulama. Majelis ulama itu mestinya itu yo berfatwa, menerangkan yang jelas. Lek keliru sing bener ngene lho, aturane ngene. Wes banyak yang bully, bahkan akan berusaha ada yang membubarkan majelis ulama. Terus jadi apa Pak ini negara ini? Makanya hati-hati. Padahal kita ini konsisten darus syahadah, yaitu dengan katalah satu persaksian yang awal oleh pendiri negara. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi produk hukum itu tidak bisa, tidak boleh bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Mestinya begitu, kita ingatkan. Nah, oleh sebab itu, ayyuhal muslimun, Pak, ayo kita kembali ar-rujuk ilal Quran was sunnah bi fahmi salafil ummah. Kembali. Bagaimana Al-Quran, bagaimana sunnah takon, bagaimana saya nglakoni ngene iki bagaimana aturannya, bagaimana ilmunya. Tapi kebanyakan apa? Fakafaru, mengingkari. Merasa ndak modern, oh gara-gara ndak maju, gara-gara agama. Gara-gara ndak maju, gara-gara ini Islam, mungkin begitu. Apalagi wong Islam kena, apakah itu terorisme, apakah itu radikal, apakah itu yang lain-lain. Sebenarnya kalau kita fair, jujur, coba dulluni, tunjukkan kepada kami, katakanlah, mana Islam yang jelek itu mana, ayat yang mana. Justru kalau memang orang Islam itu berbuat yang salah, ndak perang mateni wong ya dikisos Pak, aja dihukum, artinya dibalas. Al-khurru bil khurri wal abdu bil abdi. Wal angfus bil angfus, gitu. Lek ngono enak, aman, tenang. Makanya Pak, terutama sing tua-tua, minimal ndonga. Muga-muga hukum Islam ini berlaku. Nah gitu Pak. Ojo sampai ngene, aku Islam, tapi ndak nerima syariat Islam. Ojo ngono. Aku Islam, tapi mau hukum Islam. Itu nanti minimal, wong ngomong ngono minimal, itu munafik. Minimal. Nanti maksimalnya ya murtad, situ. Wes, ojo dinyek ya. Watawallau, mereka berpaling. Wastagnalan merasa sugih, merasa benar terus. Wallahu ghaniyun hamid. Padahal yang sugih itu Allah. Yang berhak dipuji itu Allah. Pak, apapun agamanya, apapun warna kulitnya, lek mati itu semuanya kembali pada Allah. Meskipun wis dibakar racur, dadi abu, kembali ke sana. Dadi balik wabut Pak. Dadi Ustadz Kiai wabut. Karena apa? Minimal paling rendah itu dibully orang. Dilokne wong. Gampang ini ngomong saya ini ngaji, mungkin tak suruh tanya, enggak ada yang tanya. Tapi tidak nutup kemungkinan ngerasani mungkin. Makanya ngerasani ku dosa, tidak menyelesaikan masalah, lek tidak jelas ayo takon, lek saya keliru eling nono lho Pak, enak. Jadi enak kita ini. Saling gitu ya, saling ingatkan. Wes. Za'amal ladzina kafaru, nyono mengira orang-orang kafir itu.
alai yub'asu, tidak mungkin akan dibangkitkan. Pak, sering kali saya menerangkan di sini. Huruf nafi sing artinya tidak, iku ono ini ono nafi, ono ma nafi, lam nafi, la nafi, lama nafi, ya toh? Tapi kalau pakai lan, lam, nun, pakai lan, lang taf'alu, walang taf'alu. Nah iki ono lan, lan, yuba'asu, artinya tidak mungkin. Orang kafir berasangka tidak mungkin. Saya besok lek mati wis dikubur, dibangkitkan lagi, diuripkan lagi, tidak mungkin. Wong wis mati kok urip maneh. Itu keyakinannya dia gitu, Pak. Ini Quran yang ngomong. Saya hanya menerangkan saja. Tidak mungkin dibangunkan. Mati ya wis mati entek. Kul dawuh sira Muhammad, ngomong bala kaya ngono ki ya omonganmu, warobi demi Tuhanku. La tuba'asunna, pasti kamu nanti dibangkitkan. Makanya ini at-taghabun, membongkar seluruh kesalahan, seluruh keliruan, bongkar kabeh. Nanti akan semuanya. Ya. Bahkan orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang yang ingkar pada Allah itu belum apa-apa, belum dibaca, Pak. Buku yang diberikan diterima tangan kiri itu wis ngomong ya wailatana, aduh, saya sakit, saya salah. Belum diadili, sik nampa buku tok, itu wis menyatakan salahnya. Makanya wallahu sari'ul hisab, Allah itu cepat menghitungnya. Karena apa? Seluruh manusia pegang buku sendiri-sendiri dan belum apa-apa wis ngaku dewi-dewi, durung diadili paribasane. Luar biasa Pak Al-Qur'an itu, Pak. Makanya ayo sebagian waktu untuk ngaji, ayo sebagian waktu untuk istri, ayo sebagian waktu untuk cari ekonomi, ngono. Aja engkel-engkelan, perkara beduk kunut, perkara yasinan, dibaan, tahlilan, wis capek Pak. Sing yasinan yasinono, sing tahlilan tahlilono, sing tibaan tibaono, sing mulutan mulutono, sing ndak seneng aja lolokan. Sing ikhlas lho dadi wong itu. Nek kepengen ngerti, kepengen paham, kepengen jelas ngaji sing mempeng. Bagaimana podo Islami kok masjid ana beduke, ana sing ndak ana beduke. Bagaimana podo Islami ana sing salat maca bismillah jahar, ana sing ndak. Ana sing wiritan banter, ana sing ndak, ana sing gawe kunut, ana sing ndak. Saya belum lahir itu sudah ingkil-ingkilan. Jangankan itu, zaman dulu Madhabul Arba, Imam Syafi'i CS itu wis bicarakan itu. Wis stop ya, aja ingkil-ingkilan kaya ngono. Kita bersatulah mbek wong Islam ini. Itu idene wong kafir supaya Islam itu pecah belah. Ben tarung sak koncone, ngono iki. Hati-hati. Wis, dia yang mengingkari begitu, kafir. Tidak mungkin dihidupkan lagi. Tsumma latunabba'unna, kemudian sungguh saya beritakan. Bima amiltum, apa-apa yang mereka kerjakan diberitakan. Dzalika 'alallahi yasir, yang demikian itu bagi Allah itu gampang. Jangan dikira. Pegawai juga gitu. Pegawai bagaimana ngatur pakai apa? Biasanya manipulasi data. Apakah biasanya memarkup sesuatu? Jangan dikira itu aman, itu enteng. Makanya hati-hati Pak, ini bongkar seluruh kesalahan KB. Inilah saya katakan mubalik itu ngomong salah, tidak ngomong salah. Mubalik Ustadz Kiai Habaib ngomong ini bukan berarti orang terbaik, teristimewa, enggak. Saya ini menerangkan Al-Quran, mungkin saya banyak salah, banyak keliru. Ayo kita saling mengingatkan di antara kita, ngono. Wes. Fa'aminu billahi, manusia temenan yo, iman ning gone Allah. Wa rasulilan utusan Allah, wa nur, lan kepada Allah kamu harus iman. Alladzi angsalna, kang wis nurunno Al-Qur'an Allah itu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Bahwa Allah dengan apa yang kamu lakukan itu sangat waspada, jeli. Jadi tahu persis, makanya tidak boleh saenake. Wes. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Eling. Besok
ada satu hari seluruh manusia dikumpulkan. Seluruh manusia dibangunkan, mulai dari katakanlah Nabi Adam, sampai sekarang, sampai akan datang, tidak ada yang ketinggalan satupun. Semuanya dibangkitkan. Setelah itu akan diceritakan, iki lo kesalamu, iki lo, iki anu kesalamu, iki lo kebaikanmu, dan Allah tidak mendolimi. Dzalika yaumut taghabun. Peristiwa itu adalah yaumut taghabun, yakni hari pembongkaran seluruh kesalahan manusia. Seluruh kelakuan manusia dibongkar pada hari itu. Tidak ada yang ketinggalan satupun. Makanya gini Pak, doanya setelah kita istighfar, ya Allah, ampunilah seluruh dosa saya, ya Allah. Dosa saya yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, ya Allah. Yang saya sungguh-sungguhan atau saya main-main, ya Allah, ampunilah. Terselip gini Pak, hapuskanlah seluruh catatan-catatan saya yang jelek. Lek hapusnya yang jelek dihapus, hilang, tinggal yang baik toh. Dongo Pak, Allah jaluki ngono iku lho, seneng. Allah seneng. Jangan mentang-mentang rumangsa ndak gawe dosa gede, kemudian berbuat terus kayak gitu. La soghirota ma'al istimror. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Walaupun mek guyu. Walaupun hanya mek guyu, hanya guyu. Maksudnya ini, panjenengan omong-omongan wong lanang karo wong wedok guyu-guyu. Nah, koyoke ndak apa-apa. Mungkin akan ngomong ini. Lek kita kalau berzina kan dosa, kalau mencium kan dosa, umpamanya gitu. Hanya mek guyu-guyu tok, Pak. Lihat surat Kahfi ayatnya 49. Diletakkan di sana buku, ditunjukkan surat, semuanya la yugotir, tidak ada yang ketinggalan satupun. Sohirotan wala kabirotan dana. Illa ahsoha, kecuali semuanya itu dicatat. Hati-hati Pak. Makanya ini Al-Quran ojo mek diwaca tok, ojo mek dionekno tok. Ayo dingajikan. Ben ro artine iku piye? Maksudnya piye, apa sing dikarepno gitu. Dzalika yaumut taghabun. Peristiwa itu namanya adalah hari taghabun. Yaitu akan dibongkar seluruh kelakuan manusia ini. Mubalik yang ngono. Mubalik ini contoh, mubalik bayaran atau tidak bayaran. Mubalik yang ikhlas atau tidak ikhlas, semuanya dibongkar Pak. Nah, gitu. Wes. Wa may yu'min billahi, barang siapa yang beriman pada Allah, wa ya'mal lan lakoni sholihah, amal bagus, yukafir, maka akan dilebur anhu sayyiati. Kesalahannya akan dilebur. Enak Pak. Kita ngelakoni salah, tobat, ya Allah saya salah, ya Allah saya minta ampun, tidak akan mengulangi lagi ya Allah kesalahan saya. Dilebur, dihapus, kurang enak bagaimana. Tapi sayang, manusia dikongkon ngono, dikongkon maca istighfar 100 kali belum tentu semuanya membaca. Makanya Pak, Bu, ayo kita istighfar astagfirullah wa atubu ilaih ping 100. Syukur ditambahi subhanallah wa bihamdi ping 100. Semuanya kita akan dihapus, diampuni oleh Allah. Nah, makanya kita ini ngaji biar tahu, biar paham ya. Seluruhnya aja. Malan setelah itu wa yudkhilhu jannat. Allah akan masukkan kita di surga. Tajari min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Luar biasa, surga tidak bisa dibayangkan karena dunia tidak ada bandingannya. Ada sungai yang berada di sana, lihat di tafsir Ibnu Abbas. Sungai di surga itu diterangkan ada 4. Nahrul ma, sungai air murni bersih yang belum pernah dipakai orang. Kemudian ada sungai Laban, sungai susu, belum pernah disentuh orang. Kemudian ada sungai minuman keras, belum pernah disentuh orang. Yang terakhir adalah sungai asal, min asalin, nahrun min asalin, madu. Seluruhnya itu adalah diperuntukkan untuk manusia, para penduduk surga. Tidak dibayangkan, di sini arep tuku madu tidak ada duit paribasane Pak. Makanya lek iso yo neng donya iku nak neng donya enak ning gone akhirat. Tapi lamun melarat, lamun gak enak, soro donya ndak jadi apalah. Yang penting jangan sampai merugi atau soro di akhirat. Paling tidak begitu. Itu sungai ada 4. Lihat di tafsir Ibnu.
Dzalikal fawzul adzim. Demikian itulah satu kemenangan yang luar biasa, satu kenikmatan yang luar biasa diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Makanya Pak, kita ini ngaji, coba kita nilai YouTube-an itu berjam-jam itu kuat. Nggak usah ngelokne wong lah. Ayo kita anu dewe-dewe. Lihat YouTube-an iki gak ono maneh. Wis. Silahkan melihat yang penting-penting, berita yang penting-penting. HP ono Al-Qur'an, ono iki sembarang iso dibuka. Jangan sampai kita ini nafsu, kita nafsu ngono tok. Tangi malam-malam salat ndak, ibadah ndak, buka YouTube. Buka HP. Wes, itu kurang lebihnya. Ini sampai ayat 9 atau pun insya Allah nanti pertemuan lain baliknya yaitu ayat 10 sampai 18. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Sing ikhlas, sing apik pertanyaannya, ndak usah nyoba-nyoba guru. Ndak usah nyoba-nyoba ustadz, guru ini goblok apa pinter, ndak usah. Takon sing ikhlas, guru pun yo ngono. Jawab ya ikhlas, lek iso ya jawab, gak iso ya gak jawab, ngono. Monggo. Singkat jelas. Terima kasih. Ya, bahwa surat 64 yang singkat pertanyaannya. Ya, apa yang sampaikan Ustaz itu benar untuk kita imani. Bagaimana untuk menyampaikan ini kepada kita kan bersubtraksi baca karena Al-Quran terjemahannya sudah banyak. Memang saya pernah juga mendengar bahwa Allah itu berkata seperti yang diterangkan Ustaz tadi. Iming-iming surga, bahwa surga itu sungai-sungai susu dan dagingnya yang kita belum merasakan. Jadi itulah bahwa Allah berkata itu iming-iming ya nanti di sana. Ini gimana cara menyampaikan supaya apa itu orang Muslim itu meyakini itu. Ini sudah sering dengan didengarkan kadang-kadang bahkan untuk bionya. Terima kasih. Pak, makanya saya bilang, setiap mubalik atau mubalighah, katalah gitu, mestinya harus punya padepokan, Pak. Gampang ngomong punya pondok pesantren. Karena didik ndak lewat ngaji, ndak lewat pesantren memang sulit. Makanya kiai-kiai dulu, ayo telitinen, kabeh ngedengno pesantren, Pak. Kiai yang lama-lama itu. Beneran semerep tahu ceritane Drosmo. Drosmo Jagir lho, Pak. Pondok Drosmo itu untuk Surabaya pondok paling lawas. Kecilan saya itu sudah dengar Drosmo. Sampai terkenal istilahnya ilmu-ilmunya Drosmo. Drosmo itu setelah dilacak, jenenge itu sekarang Sidoresmo. Itu Dresmo. Dresmo itu ngene ya. Ndres iku darsun iku pelajaran. Artinya wong ngaji iku mek wong limo saya, Pak. Dresmo. Ini jarene orang-orang tua situ, saya takon. Mek wong limo. Nah, akhirnya pada waktu dulu kan jarang rumah. Nah, akhirnya dilakukan sampai sekarang sampai di sono jenenge Sidoresmo. Asalnya Dresmo, wong Dres mek wong limo. Nah, Pak, kalau ndak lewat padepokan, Pak, sulit. Sekarang contoh, ini bek Jumatan, penuh, bahkan sampai di luar umpamanya. Idul Fitri, Idul Adha juga gitu, umpamanya. Anggap aja, Pak, ini anggap. Wong iki mau, sing nggone kene mau, dikai TPS kongkon milih. Kira-kira pemimpin Islam karo ya Islam tapi munafik, nanti oke ndi sing milih. Dilihat dari sini nanti kelihatan. Ini contohnya. Karena apa? Ini pemahamannya dengan agama. Lah untuk memahami agama lek mek wong lewat-lewat ngene angel, sulit, Pak. Panjenengan arep dakwah pamane ngomong, "Ojo ngono iku ndak bener." Durung apa-apa njape ngono. Iya, sampean wong Wahabi, aku lek wong ahli sunnah, repot. Ini fakta. Sampean sholat, Pak, biasanya katakanlah sholatnya beneran 11 tarawih itu. Terus sampean ngene 23 mungkin ndak teko, ngene wis ndak dikancani, Pak. Ini fakta. Ana wong omahe cedhek masjid. Gara-gara masjid iki adane mek situk.
Itu golek sing adzan loro, coba. Ini fakta. Makanya itulah para kiai-kiai dulu itu ngedekno pesantren. Pondok pesantren. Lah kalau para mubalek tidak gini Pak, nyun sewu. Ini nanti ruwet. Satu orang paham betul dengan agama, itu lebih baik bila dibanding dengan sedekah unta yang paling besar, yang paling bagus. Orang alim satu orang mati dijoli wong ndak alim orang biasa 1000 ndak ngefek Pak. Ini kita harus sadar. Nah itu memang ndak gampang. Ya terus sekarang bagaimana? Kita sampaikan sing apik, oh ayo ngaji. Di woro-woro gini Masjid Al Ikhlas ini ono ngaji dina iki, tanya jawab bebas silahkan, monggo. Ngoten mawon Pak jawabannya nggih. Ada yang lain cukup? Barangkali duber waktu. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.